Kembali lagi di Obsesi, obrolan seru sambil serap ilmu bersama saya Vera Agustina. Dan juga tema ilmu kita kali ini adalah berbisnis di lobster air tawar. Cuan gak sih kira-kira kalau kita bisnis lobster? Langsung aja kita tanyakan ke bintang tamu kita hari ini, ada Kak Adriel. Halo. Kak Adriel ini udah berapa lama bisnis lobster air tawar? Ya, jadi saya start itu di 2010 waktu zaman SMA kelas 2. Wah, pemirsa Obsesi, dari SMA kelas 2 sudah mencari cuan dengan cara lobster. Padahal dulu kita pas zaman SMA nggak ada kepikiran mau lobster air tawar ya, atau bisnis kayak pertambakan lobster gitu. Tapi apa yang membuat Kak Adriel ini mempunyai pemikiran, aduh kayaknya oke nih, cuan nih bikin bisnis lobster air tawar. Apa tuh pertamanya? Oke, jadi saya tuh kan sebenarnya suka nyari duit dari SD sebenarnya. Wah, dari SD ternyata saya salah. Saya SD suka main, dia suka cari cuan ternyata dari dulu. Jadi apapun saya jual-jualin, kecuali teman ya. Kalau teman nggak bisa dijual. Nggak bisa dijual, jangan. Ya, jadi saya jual apapun. Nah, waktu itu emang SMA tuh saya nggak biasa minta uang sama orang tua. Orang tua, berarti udah mandiri ya dari SMA. Suka kayak gitu sih. Kayak gitu. Terus emang saya orangnya agak random gitu, dan akhirnya saya tiba-tiba suka aja sama ikan cupang sama lobster gitu. Lobster. Sama satu lagi sih hamster sih waktu itu. Oh, hamster. Cuman karena hamster terlalu ribet akhirnya nggak saya lanjutin gitu. Nah, waktu itu di 2010 saya sebagai penjual waktu itu. Jualin lobster? Aja. Jadi ada yang ternak. Oh, udah ada yang ternak. Ada yang ternak, ada yang punya gitu. Kak Adriel ambil dari peternakannya, jual. Iya, langsung jual. Cuman lama-lama saya berpikir dalam bisnis apapun kita nggak bisa bergantung sama orang, karena suatu-waktu orang bisa berubah, orang bisa tiba-tiba nggak main lagi kan, itu akhirnya bahaya buat kita gitu kan ya. Betul sekali. Dan akhirnya saya ada invest beberapa sejumlah uang ya untuk saya belajar gitu. Saya ikut seminar-seminar, saya belajar gitu. Tentang lobster air tawar ini? Betul. Oh, oke. Jadi ada trainer dari Singapura, trainer dari mana, saya ikutin semua. Sampai hari ini ada pelatihan apapun saya tetap ikutin. Sampai hari ini Sampai hari ini, padahal dari SMA ya, dari 2010. Karena ilmu kan akan terus berkembang betul. Dan buat perbandingan juga sama ilmu yang udah saya punya seperti itu. Nah, waktu itu akhirnya ketika saya belajar dan bener akhirnya orangnya udah nggak main lobster lagi, dia sekarang jadi eksportir gitu. Dia sih naik level sih ya jadi eksportir. Tapi saya akhirnya menghandle di lobster. Lobster gitu. Ya, jadi sekarang Adriel nggak ngambil lobster lagi untuk dijual, tapi Adriel yang udah bikin budidaya sendiri. Sama jual dan buka untuk pelatihan orang-orang yang untuk, mau bisnis gitu ya? Lobster ini. Jadi pas bisnis kelas 2 SMA itu dari jual, akhirnya kapan pas Kak Adriel udah punya, udah bisa jual sendiri gitu maksudnya? Di 2013 lah ya, waktu itu 3 tahun kemudian berarti udah punya budidaya lobster ikan air tawar gitu ya? Udah mulai mandiri lah sih. Udah mulai mandiri ya di situ ya, wah luar biasa sekali. Terus pas yang lagi belajar 2013 itu, pernah gagal atau kayak biasanya kan aku juga pernah dengar-dengar itu rada susah ya? Susah gampang. Ada yang nggak berkembang, ada yang mati, ada yang pokoknya susah sih. Itu Kak Adriel gimana bisa menanggapinya, atau apakah cara-caranya tuh seperti apa dia? Oke, banyak sih orang berbisnis itu mikirnya mau langsung cuan. Sukses, ya, mau langsung untung seperti itu. Nah, itu yang seringkali orang salah di situ. Padahal sebenarnya kayak kenapa saya ikut pelatihan karena ilmu itu kan penting banget gitu. Banyak orang mau mengkorting di dasarnya ini, maunya langsung jual, maunya langsung dapat duit. Nah, padahal ilmu ini emang harus kita pelajarin supaya ketika di lapangan praktek tuh nggak terlalu banyak kesalahan-kesalahan gitu. Menurut saya sih worth it ya ketika saya waktu dulu bayar sekian banyak gitu ya. Dan itu kan membeli pengalaman orang sebenarnya gitu. Dan ketika itu akhirnya kita bisa belajar dengan cepat dan bisa berkembang gitu. Karena lobster itu kan banyak caranya gitu ya. Dan tiap-tiap daerah tuh beda cara penanganannya kayak gitu. Dari segi gimana ngerawat air segala macam. Nah, yang penting di situ kita belajar di awal jangan sampai kita istilah pelit ya. Jadi kalau mau usaha itu jangan pelit di awal gitu. Itu bahaya, biasanya banyak yang stop. Karena nggak mau ngeluarin modal lebih. Benar gak sih? Dan lobsternya emang modalnya gede di awal sih. Oh, gitu. Gede di awal ya. Karena beli apa, bibitnya atau karena biaya belajarnya ya. Karena kan pasti banyak yang mati kan penanganan gitu. Dan bikin kolam segala macam itu kan banyak di. Oh iya, bikin kolamnya gitu. Iya, jadi banyak sih hari-hari ini sih ini Kak, banyak yang promosi budidaya lobster rumahan gitu ya. Padahal sama penjualnya nggak diedukasi. Kalau di rumah tuh potensi sampai sejauh apa sih gitu. Iya. Banyak yang akhirnya berekspektasi besar, akhirnya nggak nyampe, akhirnya mundur seperti itu. Cuma sebentar gitu ya bisnis lobsternya. Karena di rumahan dan nggak ada edukasi yang cukup, jadinya cuma sebentar bisnis lobsternya. Iya, karena nggak sesuai ekspektasi gitu. Ini kan namanya lobster air tawar. Emang ada lobster
air laut? Ada lobster mutiara, lobster banyak lah. Tapi itu beda ya? Nggak, iya, beda. Kamu juga nggak spesialis di lobster air, kamu spesialisnya di lobster air tawar Di air ini? tawar. Yang air laut kan yang kemarin ramai itu, katanya nggak boleh jual benih gitu kan. Oh, nah jadi kalau air tawar boleh jual benih. Jual benih. Iya. Nah, biasanya berapa lama jangka waktu lobsternya ini dari bibit sampai dia bisa berbentuk lobster itu berapa lama? Ya, jadi kalau ketika kita mau start nih, kan ada proses pemijahan gitu ya. Pemijahan tuh dia bisa digabung gitu, jantan betina, jadi nggak ada penanganan khusus gitu. Oh, jadi misalnya 3 jantan, 5 betina atau berapa langsung banyak kita gabungin. Satu kolam gitu biasanya kadarnya berapa benih? Biasanya untuk indukan per meter persegi itu amannya 20 20 benih gitu. Jadi 20 indukan nggak? Indukan, oh ya 20 indukan, 20 benih. Jantan betina gabung. Ya di situ gabung. Nah 2 Setelah minggu kemudian kan kita akan sortir. 2 minggu kemudian disortir. Disortir berdasarkan apa? Mana yang udah bertelur, jadi kita akan pisahkan ke kolam pengeraman di sana. Oh gitu. Jadi Emang capeknya di situ sih. Jadi harus punya beberapa kolam ya? Iya, kolam pengeraman gitu. Itu pun nanti akan bulan 1 sama bulan 2 akan beda kolam pengeraman Kak nanti. Oh gitu? Supaya, kenapa dibedain? Supaya jarak benihnya nanti nggak terlalu jauh gitu. Jadi ntar jangan sampai ada satu segini, yang satu masih segini gitu. Nah itu agak rentan buat dimakan yang kecil gitu. Oh gitu. Jadi pas udah selesai dia pengindukan, pindahin ke kolam pengeraman, 1 bulan? Nah di kolam pengeraman akan 48 hari maksimal. 48 hari, 1 bulan setengah lah ya? Iya, setelah itu baru setelah dia itu dipindahin lagi? Akan di situ terus, nanti sampai dia molting kan ganti kulit tuh. Jadi lobster itu dia ketika dagingnya udah padat, dia akan molting atau ganti cangkang ya. Ganti cangkang. Nah itu akan nambah kurang lebih 30% daripada berat yang sebelumnya. Oh jadi di situ dia kayak agak makin besar pas Makin dia besar ganti pasti. cangkang itu. Betul. Setelah dari situ? Ya kan tumbuh terus dia sampai Berapa biasa sih lama? kebanyakan 1 bulan udah pada ganti kulit ya. Ke 2 inci, ke 3 inci, sampai 5 inci, sampai 6 inci gitu. Sampai siap jual lah. Gitu. Oh gitu. Jadi totalnya tuh bisa sampai 6 bulan ya sih? Kalau untuk safety-nya ya, safety time-nya tuh saya selalu ngajarin ke 8 bulan ke orang-orang. 8 bulan? Ya, walaupun 6 bulan bisa sebenarnya. Gitu. 6 bulan bisa, cuma lebih safety lagi 8 bulan gitu ya dari dia pengindukan. Dari telur ya. Telur ya. Sampai jadi, sampai itu udah bisa dimakan kan yang 8 bulan. Segede mana biasanya Kak? Ya 5 inci lah, 5 inci. Oh. Bisa lebih besar lagi sih Kak, tapi bisa lebih lebih besar lama. lagi. Kalau Kak Adel sendiri suka makanin? Suka makanin. Suka makanin. Ya hampir tiap hari makan. Hampir tiap hari makan lobster. Istri udah tahu banget. Istri juga sering masakin lobster ya? Kadang-kadang lagi mau sama Indomie udah ambil aja serok. Langsung ambil aja, langsung hap gitu, nggak usah beli-beli jauh-jauh, langsung ambil depan rumah lobster air tawar buatan sendiri. Berarti biasanya yang suka bikin dia gagal itu biasanya apa Kak kendala lobster ini? Yang kadang orang-orang mau bikin nih budidaya lobster air tawar juga, tapi yang bikin dia untuk mencegah kegagalan itu bagaimana? Biasa apa yang harus diperhatikan? Oke. Jadi lobster itu dia faktor yang paling yang paling besar membuat dia gagal itu adalah dia tuh punya sifat kanibalisme Kak gitu. Dia tuh nggak makan. Suka makan teman. Makan lobsternya lagi. Makan teman yang lain. Makan teman yang lain. Iya, makan temen. Karena dia tahu kan lobster enak nih, enaknya temen gue nih. Dimakan kayak jeruk, makan jeruk ya. Gitu. Oh, jadi itu yang bikin itu sih makanya gagal ya. Iya, kenapa dia bisa makan temennya? Kanibal karena proteinnya nggak tercukupi. Oh. Maka tuh kita perlu ngasih protein yang tinggi. Makanya kan saya juga ada buat pelet juga yang proteinnya 50% itu untuk mengurangi kanibalisme seperti itu. Oh, jadi makanan lobsternya juga berpengaruh buat menghindari kegagalan panen lobster ini gitu. Jadi harus dikasih makanan yang proteinnya tinggi biar dia nggak makan lobster yang lain gitu ya. Itu sih dari kanibalismenya. Ada juga dari faktor air, cuaca, iklim. Nah, itu kalau air tuh harus gimana ya kayak? Kalau airnya harus bagaimana kira-kira? Apa harus diukur pH-nya gitu enggak? Iya. Kalau air tuh sebenarnya pakai air pump atau air tanah bisa. Kita tinggal main bakteri aja sih di situ. Oh. Jadi ketika air diisi, air pump atau air tanah diisi, nah ntar kasih bakteri, diaerasi. Sekitar 3 hari dia udah aman harusnya buat lobster. Buat lobster. Ya, jadi jangan istilahnya kita isi air langsung kita masukin lobster. Langsung masukin ya. Saya pikir seperti itu. Berisiko tinggi. Saya pikir seperti itu. Jadi ada proses bakteri lagi. Tunggu 3 hari baru aman buat lobsternya tinggal di situ. Iya, betul. Oh, wah, ternyata nggak ini juga ya, nggak apa namanya, nggak mudah juga. Ya, perawatan air sih. Perawatan airnya, gitu. Kalau misalnya tinggal di rumah yang airnya jelek gitu, atau kan ada tuh daerah-daerah perumahan yang airnya coklat atau keruh, itu nggak masalah, asal dikasih yang bakteri tadi. Ya, jadi kita kalau untuk yang airnya jelek kita harus bikin yang namanya tempat penampungan air. Nah, kan di situ ntar yang kotorannya akan ngendap gitu ya.
Jadi nah itu bisa ambil air yang bagusnya. Betul. Kita bisa filtrasi juga gitu. Jadi nanti yang atas-atasnya kita bisa ambil. Oke. Nah, pemirsa Obsesi, jadi emang rada susah sih bisnis lobster air tawar ini, tapi nggak ada salahnya untuk mencoba. Dan lagi-lagi ilmu itu kan mahal ya. Jadi bener-bener Kak Adriel ini dari 2013 dia tuh sampai sekarang dia itu masih ikut pelatihan tentang lobster air tawar. Betul. Gitu. Jadi untuk menambah ilmu bisnis dia yang lain gitu. Dari lobster ini dia bisa kembangkan menjadi apa dan apa. Contohnya nih di tengah-tengah saya ada ini yang baru kan Kak? Iya, lobster crispy ini. Lobster crispy ini dari lobsternya sendiri kan? Lobster sendiri. Nah dia baru aja bisnisin menjadi kayak kerupuk ya kayak. Iya, jadi dia bisa dimakan secangkang-cangkangnya dia. Gitu. Ini digoreng? Di presto dulu, habis itu digoreng. Setelah di presto digoreng. Jadi ini bisnis barunya, makanya ini baru banget launching nih di Obsesi, belum ada labelnya. Tapi nanti kalau mau pesen bisa buat lauk nasi panas. Iya, bisa banget. Misalnya males masak nih, nasi panas pakai ini aja, pakai cocol sambal. Nah, Iya, bisa pesen di Kak Adriel nih, nanti ada linknya di bawah ini ya. Iya. Dan kalau mau masih buka pelatihan nggak sih Kak Adriel? Masih, tiap minggu sih ada. Tiap minggu. Biasanya berapa peserta yang join? Saya sih maksimalin satu hari paling maksimal cuma 10 orang. Oh 10 orang. Oh jadi biar fokus juga ya. Iya. Semuanya yang mau bisnis lobster air tawar gitu. Nah nanti kalau mau bikin pelatihan juga bisa Betul. WA Kak Adriel, nanti dia bakal bagikan WA broadcast. Bakal broadcastin kapan pelatihannya, kapan seminar tentang bisnis lobster air tawar ini gitu. Biar nanti pemirsa Obsesi di rumah yang mau bergabung ikutan bisnis lobster air tawar bisa belajar nih sama pakarnya. Walaupun di awal modalnya lumayan besar ya Kak ya? Iya, tapi sih emang segmen lobster ini banyak sih Kak dia. Oh jadi, iya? Jadi kita bisa jual bibit, jadi dari telur sampai 2 inci tuh udah bisa dijual sebagai bibit Kak. Gitu, jadi udah ada yang mau beli juga gitu. Bisa jual konsumsi, bisa jual indukan, bisa jual apa, kalau ada mati frozen ya? Iya. Bisa kita frozen, laku juga. Kalau itu juga kita bisa olah juga, dan olahan masih sedikit kan yang main kan. Kayak contoh ini gitu. Iya, oh jadi misalnya apa, kamu biasanya berarti itu kamu jalanin semuanya, ada yang kamu jual bibit, betul, jual indukan, jadiin frozen, berarti udah kamu kelola semua itu ya. Bisnis lobster tawar nggak cuma jual, misalkan jual jadi lobster gitu, jadi lobster besar gitu. Kalau ini dia baby lobster. Iya, jadi ini tuh istilahnya kayak lobster yang ukuran 2-3 inci ya, yang mati di kolam tapi masih seger gitu. Jadi daripada dibuang rugi kan, seenggaknya masih seger gitu ya. Nah kita bisa bersihkan, bisa olah, dan akhirnya kita bisa bikin yang crispy gitu. Buat Kak Adriel sendiri ada tips gak nih untuk penonton Obsesi kalau mau budidaya lobster di rumah itu gimana? Dan untuk kedepannya mau ada usaha apa? Boleh sampaikan tipsnya buat pemirsa Obsesi di rumah? Oke, iya buat pemirsa Obsesi di rumah, kita harus ngerti nih untuk segmen yang mau kita mainkan di lobster ini apa gitu. Kalau lahan sempit sudah pasti tidak bisa main pembesaran, karena pembesaran tuh dia per meter persegi hanya bisa 20 ekor lobster. Nah jadi kalau misalnya saudara-saudara punya lahan terbatas, kita bisa main ke pembibitan seperti itu. Tapi kalau emang ada lahan yang cukup luas, nah kita bisa main ke pembesaran gitu. Dan apapun yang segmen yang kita mainkan, yang penting kita harus bisa jadi orang yang konsisten gitu. Gagal ya wajar lah ya gitu, gagal wajar, namanya juga belajar gitu kan. Coba lagi. Yang penting kita jangan menyerah, seperti itu. Wah luar biasa sekali pemirsa Obsesi, jangan lupa yang mau join bisnis lobster sama Kak Adriel, WA tanya-tanya pelatihannya kapan, terus udah gitu gimana caranya, mungkin yang mau yang udah pernah kayak teman saya nih udah pernah bikin di rumahnya, tapi lobsternya mati terus gitu. Nah mungkin kamu harus banyak belajar lagi kepada pakarnya. Nah sebelum closing saya lupa nih, saya mau cobain dulu nih apa tadi ini kerupuk ya? Kerupuk. Crispy. Lobster crispy, wah lucu banget, wangi. Saya cobain dulu ya pemirsa. Oh jadi ini bisa dimakan beserta cangkang-cangkangnya. Nggak keras nggak? Renyah, terus udah dibumbuin, jadi misalnya malas masak bisa banget nih. Stok di rumah buat pakai nasi panas dan juga pakai sambal, udah deh makan pakai lobster. Wah, terima kasih Kak Adriel, ilmunya sangat membantu sekali. Dan juga buat teman-teman di rumah yang mau bisnis, jangan pernah menyerah. Kak Adriel udah dari SMA, dari SD mencari cuan, sampai sekarang dia tetap ikut terus pelatihan, terus menggali ilmu, karena ilmu itu nggak bakal ada habisnya kalau terus digali. Dan juga jangan lupa pemirsa Obsesi saksikan terus Azia Zara, YouTube Azia Zara, komen, like, dan subscribe.
Dan sampai bertemu lagi di episode obsesi-obsesi selanjutnya bersama saya Vera. Obsesi, obrolan seru sambil serap ilmu. Dadah!